Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tema 7. Tapi sebelum belajar kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mulailah tema 7, subtema 2, pembelajaran 4 bersama dengan Ibu Inkasya Fitri di sini menemani kalian belajar. Kita akan mempelajari tentang yang pertama, cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi teks pidato Sudin. Ketiga, kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Kita masuk pembelajaran pertama, yaitu cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Yang pertama, biasakan menggunakan pakaian yang terbuat dari katun. Yang kedua, bilaslah setiap buang air kecil menggunakan air bersih, kemudian lap dengan tisu. Ketiga, bagi remaja putri yang sedang mengalami mens, gantilah pembalut 4 kali sehari. Mengidentifikasi teks pidato Sudin. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Lalu saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan, lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain. Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten, bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini, karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah. Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RW dan Ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan itu sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Berdasarkan pidato tersebut, ayo kita identifikasi. Yang pertama, apakah teks pidato memiliki bagian pembuka? Kalau ada, centang pilih satu di kolom ada. Kalau tidak ada, centang di kolom tidak ada. Apakah teks pidato memiliki bagian inti? Bagian teks pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas lengkap. Apakah bagian inti teks pidato memuat contoh-contoh yang mendukung topik? Teks pidato memiliki bagian penutup. Teks pidato memiliki kalimat ajakan. Teks pidato memiliki inspirasi bagi pembaca. Sebagian besar kata yang digunakan dalam teks menggunakan kata-kata baku. Tulis di buku tulismu ya. Selanjutnya kita belajar tentang kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN itu ditandai dengan pembentukan komunitas negara-negara ASEAN atau ASEAN Social Cultural
Community dengan singkatan ASCC. Komunitas ini mempunyai 4 bagian utama: mengelola dampak sosial dari integrasi ekonomi, membentuk masyarakat yang peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan perlindungan lingkungan, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawanan. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya, di antaranya diadakan pertukaran kunjungan seniman antar ASEAN, festival lomba lagu dan menyanyi negara-negara ASEAN, promosi wisata, budaya serumpun Melayu, pertukaran berita dan penyiaran informasi tentang ASEAN di TV atau radio, serta SEA Games yang diadakan 2 tahun sekali. Untuk tugas, carilah informasi mengenai penyelenggaraan SEA Games. Kalian bisa mencarinya melalui berbagai sumber. Berikut diberikan 2 contoh. SEA Games yang pertama diadakan tahun 1959 di negara Thailand, ibu kota Bangkok. SEA Games ke-25 diadakan tahun 2009 di negara Laos, kota Vientiane. Apa saja yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Tulis di buku tulis kalian ya. Bersama orang tuamu, identifikasilah cara-cara menjaga persatuan. Jangan lupa tulis di buku tulis. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Jangan lupa semangat ya dalam belajar. Perhatikan cara duduk dan cahaya saat kamu mengerjakan tugas. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh bersama orang tua membahas pembelajaran. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.